Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 13 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai bab 14 ayat 1, ayat 26 sampai 29 dan ayat 34 sampai 35. Ketika bangsa Israel dalam perjalanannya sampai di gurun Paran, bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku, hendaknya kau utus seorang dari antara pemimpin mereka. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah para pengintai itu setelah menjelajahi seluruh negeri itu. Mereka langsung menghadap Musa dan Harun serta segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka melapor kepada keduanya dan kepada segenap umat dan memperlihatkan hasil negeri itu. Mereka bercerita, 'Kami sudah masuk ke negeri Kanaan yang harus kami selidiki itu. Memang benar negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu serta sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, sedangkan orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan.' Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ia berkata, 'Biar kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab pasti kita akan mengalahkannya.' Tetapi para pengintai lainnya membantah, 'Tidak, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita.' Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu, katanya, 'Negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana raksasa-raksasa, orang Enak, keturunan para raksasa, sehingga kami sendiri merasa seperti belalang saja di hadapan mereka, dan mereka pun menganggap kami demikian.' Lalu segenap umat itu berteriak-teriak dan menangis semalam-malaman.
Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Masih berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut terhadapku? Segala gerutu orang Israel telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, Aku akan memperlakukan kalian sesuai dengan kata-katamu sendiri. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berserakan, yakni semua orang di antaramu yang sudah terdaftar, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kalian telah bersungut-sungut terhadapku. Sungguh, kalian tidak akan masuk ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepadamu, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kalian telah mengintai negeri itu selama 40 hari. Sesuai dengan jumlah itu, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kalian harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kalian tahu bagaimana rasanya jika Aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan, yang berkata demikian. Sesungguhnya Aku akan melakukan semuanya itu terhadap segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan Daku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati yang lebih peduli. Bacaan Injil hari ini mengangkat kisah iman seorang yang dikenal atau dicap sebagai orang kafir oleh orang dan kultur zaman Yesus. Perempuan Siro-Venesia itu adalah satu dari orang kafir di mata bangsa Yahudi hingga zaman Yesus. Sebagai orang kafir, orang macam ini tidak boleh menikmati apa yang hanya disediakan untuk orang Israel atau orang Yahudi. Dengan jelas penginjil Matius menempatkan cara berpikir, cara merasa dan cara bertindak orang Yahudi terhadap orang-orang dari daerah Tirus dan Sidon. Dalam kata-kata Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan pula, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Untunglah perempuan itu memiliki kepercayaan yang mendalam dan kenekatan untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar dia dan anak perempuannya butuhkan, yakni agar anak itu sembuh kembali. Yang berkenan dan yang mendatangkan rahmat dari Yesus adalah iman dan keyakinan perempuan itu, kerelaannya untuk berkorban demi anaknya, dan keteguhan diri untuk memperjuangkan hal itu. Saudara-saudariku terkasih, berhentilah kita untuk merasa lebih benar, lebih baik dan lebih beriman daripada orang lain, hanya karena kita kelihatan soleh dan taat pada tradisi dan perilaku orang beragama. Hati Allah dalam diri Yesus adalah hati yang lebih peduli terhadap kasih dan cinta daripada praktek keagamaan yang bahkan sering tak punya hati kepada mereka yang disisihkan, dipinggirkan, dan diabaikan. Semoga demikian. Amin.